1 Yohanes 5 nomor 7 tuh Bang. Di surga kalian itu ada Tuhan kalian 3 bersaksi di sana tiga-tiganya. Itu berapa itu Bang? Baca sampai selesai, jangan baca sepotong-sepotong. Ya, yang 3 bersaksi bisa berubah menjadi 1 saksi gitu. Kalau ku baca semua. Baca semua saya dengar. Oke. Kita baca semua ya. Dalam 1 Yohanes 5, ketika kita baca semua, ternyata 3 di sana bisa berubah menjadi 1. Coba kita lihat. Pelan-pelan ya Bang ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Baca biasa saja. Bukan saja, nggak, saya ngantuk, ngatur-ngatur pula kau. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran Cahayu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya juga adalah 1. Kita menerimanya kesaksian manusia, tetapi kesaksian Tuhan lebih kuat. Sebab demikian kesaksian diberi Tuhan tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Tuhan, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, ia membuat anak kucing berterbangan. Dia menjadi pendusta karena dia tidak percaya akan kesaksian diberitakan Tuhan tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, titik 2. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tetap aja 3 Bang, nggak berubah-berubah Bang. Tetap aja 3. Mana? Setelah saya baca 1 perikop ini mana? Diaminin sama dia gurunya, amin. Mana? Ditegaskan di situ. Mana? Dia tetap aja 3 Tuhannya Bang. Iya, memang pemikiranmu dongkol, makanya nggak ngerti kau. Coba jelaskan bagaimana caranya Anda mengatakan Tuhan Anda 1 padahal 3 di situ, silakan. Reading comprehension Anda itu buruk sekali. Oh, itu dia, makanya saya minta Anda menjelaskan sebelum mata Anda kucakar. Silakan. Jangan kau goblok ngomong. Silakan Anda jelaskan gimana Anda bisa menipu orang berakal. Nyata-nyata 3 dibilang 1. Kalau kau berakal tolol, kau lihat di situ dia bilang ada memberi kesaksian 3. Iya, Roh, 3. Bapa, Roh Kudus, Firman dan Bapa, dan ketiganya 1. Ditegaskan di situ. Bagaimana bisa? Justru ini yang jadi masalah. Bagaimana karena bisa Anda mengatakan? Karena kau tidak bisa bedakan mana substansi, mana pribadi, goblok. Sekarang begini, Anda baca data nomor 8-nya. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, darah. Pertanyaan saya, apakah roh dan air itu sama? Apa? Jangan diturunkan dulu ya moderator, biarin. Apakah air dan roh itu sama? Menurut kau sama nggak? Loh, kok jadinya ke saya? Tadi katanya dari ketiganya adalah 1 katanya. Sekarang pertanyaan saya saudara, apakah roh dan darah itu sama? Nggak sama lah. Nggak sama. Berarti Tuhan Anda memang 3. Nggak 3, kau saja yang bilang 3. Tadi Anda mengatakan roh dan darah tidak sama. Yang bilang 3. Saudara. Kau pemikiranku dongkol sekali. Coba saya bacakan. Saya bacakan lagi dalilnya Bang ya. Tenang Bang ya, tenang. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Pertanyaan saya, ketiganya adalah 1, apakah roh dan air ini sama? Paman, apakah air dan roh ini sama? Ketiganya adalah 1, darah, roh, air. Pertanyaan saya, apakah roh dan air ini 1? Gini saja, terangkan dulu ya.
Karena begini Bang Suma, itu orang Kristen itu percaya Tritunggal. Enggak, pertanyaan saya nggak usah digiring ke situ, saudara. Yang saya tanya, apakah roh dan air sudah. Apakah hakikat roh dan hakikat air itu sama? Apakah hakikat air dan hakikat roh itu sama? Jawab dulu. Bang. Kena serangan jantung kayaknya. Bang. Enggak. Aku tanya Al-Quran dulu. Al-Quran bahas Tritunggal enggak? Saya tanya apakah roh dan air itu satu hakikat? Aku enggak mau dengar kamu. Aku mau tanya Al-Quran karena aku percaya Al-Quran. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Saya kasih dalil Tuhan Anda tiga. Aku iya sih tiga. Kamu yang bilang Al-Quran bilang begitu enggak? Ini kitab Anda mengatakan Tuhan Anda tiga. Kitab aku enggak bilang begitu. Kitab Anda mengatakan tiga. Dan ada tiga. Ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Iya, Bapak, kitab kamu. Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Nah, penyeimbangnya kemudian makna ketiganya adalah satu adalah dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Bukti satu Ruh, saja yang satu, bukti air, saya satu saja dua, yang percaya bahwa Tuhan darah, tiga. dan ketiganya adalah satu. Nah, ketiganya adalah satu ini kita uji apakah hakikatnya sama antara roh dan air. Jawab. Hakikat roh dan hakikat air apakah sama? Satu hakikat. Jawab. Bang Suma, saya tanya dulu sebelum saya jawab itu, aku tanya dulu. Al-Quran mempersoalkan enggak? Al-Quran mempersoalkan enggak? Nggak ada ilmu. Ditanya, nggak jawab, malah balik tanya. Ya, Naga Bonar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin minta waktunya sebentar, host. Siap. Ingin bertanya. Minta waktu sekitar kurang lebihnya 2 menit ya. Saya ingin bertanya. Saya ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ini menerima hidayah, host. Alhamdulillah. Terus kemudian saya ini kondisi dalam saat ini istiqomah dalam beribadah itu selalu dihantui dengan dosa-dosa yang telah saya lakukan dulu-dulunya, host. Sebelum mualaf. Saya memang dari lahir memang sudah muslim, host. Oh. Tapi saya ini dulu pelaku maksiat luar biasa, host. Parah banget gitulah kelakuan saya di semasa zaman-zaman jahiliyah waktu itu. Jadi saya itu selalu dihantui saat ini dengan dosa-dosa itu. Saya mohon pencerahannya, host, dan dengan Bang Juma mohon pencerahannya agar saya agak sedikit lega gitu. Baik, silakan Guru Nda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan saudara, Al-Quranul Karim kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalah summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan dosa karena kebodohannya. Kemudian orang tersebut bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya rasa cukup dengan ayat ini bisa menenangkan saudari yang benar-benar menyesali perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan kemudian
pada masa lampau. Summa inna rabbaka lilladina amilus su bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Jadi kalau ada orang yang menyesali perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan karena kejahilan, lalu bertaubat kemudian setelah itu dan memperbaiki diri, kata Allah, sungguh aku Tuhanmu benar-benar maha pengampun, maha penyayang. Saya kira begitu. Udah cukup ya jawabannya Bang yang tadi ya, insya Allah. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik, minta permintaan naik lagi ya. Ini banyak nih minta naik. Parel. Cikrudut. Cikrudut. Macam ngerti ya. Parel. Kayak bahasa Sunda ya. Kodong. Parel, selamat malam Parel. Halo, malam Bang. Ya, Bang Parel Muslim Kristen. Aku dengar orang mati lah. Ribut. Dimarahin nih. Islam. Oh, malah ribut Bang. Jangan ribut Bang. Pararang, jangan ngeyel ya, kalau ditanya dijawab ya Pararang. Iya. Jadi saudara Dance masih mau mengaku Tuhannya satu, Bang? Enggak begitulah. Iya, jadi kalau memang Kristen itu tidak sebodoh yang kau pikir, itu aja. Bukan. Jangan bawa-bawa Kristen. Kalau Kristen kan jelas. Kalau sampai Kristen kiamat kau menghina Kristen tidak gugur, tidak gugur, tidak batal. Parah. Karena kok jadi saya dituduh menghina ya? Saya kan mengatakan, apakah kemudian masih Anda sadari kalau diri Anda itu sebenarnya mempertuhankan Tuhan tiga, bukan satu. Anda mengatakan satu, berarti ada dua yang Anda ingkari. Saya tadi sudah menunjukkan data 1 Yohanes 5 nomor 7. Tolong dihargai, itu dari Bible. Ya betul. Di situ ada berapa? Di situ ada berapa yang bersaksi? Kan ditegaskan di situ. Dan ketiganya adalah satu. Ya betul. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah roh dan air itu satu hakikat? Saya kalau bagian itu saya tidak bisa jawab yang bagian itu. Karena disitulah kemudian kartu matinya itu di situ. Bukan kartu mati. Saya tidak menjawab. Bukan. Kenapa Anda tidak mau kemudian menjelaskan apakah roh satu hakikat dengan air? Itu begini Bang Suma. Kalau saya tidak menjawab malam ini, bukan berarti Alkitab itu tidak bisa memberikan penjelasan. Bukan, tidak perlu menunggu waktu. Toh daging Yesus Anda anggap Tuhan juga kok. Pertanyaan saya, apakah roh dan air itu satu hakikat? Saudara, dengar. Saya tidak bisa menjawab. Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Karena iblis yang membungkam Anda, supaya iblis itu tidak ketahuan bahwa iblis bertengger di dalam diri Anda. Anda mengaku Tuhan Anda satu, tapi keciduk tiga. Gimana ceritanya ini? Subhanallah. Bang Fe, tengoklah Bang Fe, saudara kita mengaku Tuhannya satu tapi tiga, Bang. Coba, di mana orang ini coba? Bagaimana bisa Anda itu bisa selamat? Mulut Anda penuh dengan kenajisan. Kitab yang Anda genggam, yang Anda imani, Anda katakan buku suci yang mengantarkan Anda kepada keselamatan, menuliskan Tuhan Anda tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada tiga yang bersaksi di surga. Firman, Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Nah, kita uji kemudian ketiganya yang satu ini apakah satu hakikat. Dengan mengambil data setelahnya. Ada tiga yang bersaksi di bumi. Yaitu apa? Pertama, roh. Kedua, air.
ketiga darah, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan saya untuk mengurai itu, apakah air, jangan framing mulut besar, tapi apakah air dan roh itu satu hakikat? Aku sudah bilang bagian itu saya tidak mau berani menjelaskan karena aku nggak terlalu paham yang itu. Oh, begitu dong, akui. Nah, sekarang saya pahamkan kepada saudara. Sebenarnya Kristen, saya pahamkan kepada saudara. Dengar. Dengarkan saya. Kau juga Islam tidak bisa kau bisa semua. Terlalu tinggi, terlalu jauh. Bible Anda tidak paham. Lalu mau belajar tentang Al-Quran. Gak bisa, Bang. Bible yang bahasa Indonesia aja Anda tidak paham katanya. Oh, kalau bagian itu aku tak ngerti, Paman. Ketiga-tiganya adalah satu. Pertanyaan sederhananya, menurut narasi logika berpikir Anda, apakah roh satu hakikat dengan air? Hanya di situ saja tadi. Oh, harus. Karena di sini bukti kalau Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Nggak ada. Kau framing begitu ke orang Kristen bodoh. Saya tidak sedang memframing. Saya sedang bertanya, dan pertanyaan saya ini adalah kunci jawaban. Kristen itu menyembah 1 Tuhan atau 3 Tuhan? 1 Tuhan. 1 Tuhan, oke. Sekarang kalau Anda mengatakan 1 Tuhan, pertanyaan saya, apakah hakikat air dan hakikat roh itu satu? Pertanyaannya di situ aja dari tadi. Oh, harus apa? Karena disitulah kunci kebohongan Anda yang mengatakan Tuhan Anda 1, tapi ternyata 3. Kan Alkitabku mengatakan demikian semua. Ya, berarti Bible Anda mengatakan Tuhan Anda 3, kan sudah jelas. Bukan, Alkitab jelas bahwa Tuhan itu Esa. Ah, bagus. Tuhan itu Esa. Itu diajarkan oleh siapa? Tuhan itu Esa. Yesus. Ah, berarti Tuhannya Yesus 1. Tuhan Kristen 3. Beda. Coba Bang Suma. Coba Bang Suma. Hey. Coba Bang Suma ini. Ya, coba saudara tunjukkan kepada saya. Kalau Bang Suma cerdas, kasih saja kesempatan. Coba saudara jelaskan di mana di dalam ajaran Kristen Tuhannya Kristen 1. Coba tunjukkan dalilnya di mana. Ini Mas. Coba saya tanya Bang Suma ya. Hei, selesaikan dulu tugasmu, kawan. Di mana dalilnya Tuhannya Kristen itu 1? Di mana dalilnya? Ya, oke, saya jawab ya. Iya. Yesus bilang, Tuh Allah itu Esa, ya kan? Iya, itu Tuhannya Yesus. Samanya aku dengan Yesus itu sama. Kami beriman kepada Tuhan yang Esa. Sama. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kau jangan nyanyi sosok pinter kau. Sama. Bodoh. Nah, sekarang yang saya pinta, saya sudah lihat kau debat iman Kristen. Jangan nangis dengan Elia, kau jangan nangis, jangan nangis. Yang saya minta iman Kristen Tuhannya 1 itu tertulis di mana, Cak Ayu? Coba, tertulis di mana Tuhannya Kristen itu 1? Yang Anda sebutkan tadi itu Tuhannya Yesus. Orang belajar kekristenan itu butuh waktu, bukan hanya kau yang baca sepotong-sepotong. Anda sudah belajar tentang Kristen? Tolol kau. Anda sudah belajar tentang kekristenan? Saya belajar di orang yang benar, saya tidak belajar di kau goblok. Pantasan Anda bodoh sampai hari ini. Kau yang goblok. Masya Allah. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Tuhan, karena Bapa itu Esa. Kau itu gunakan karena Bapa itu Esa. Karena Bapa itu Esa. Maka dan Esa pula Yesus yang menjadi perantara. Ada berapa yang Esa di situ? 1 atau 2? Meow. Kiu. Meow. Kiu. Yang ditanya kan jawab sih. Esa Bapa, Yesus juga Esa. Ada berapa yang Esa di dalam konsep ketuhanan Yesus Kristen? Ada berapa? Kau nggak ngerti. Kalau jelaskan dulu. Justru saya bertanya, ada berapa yang Esa?
Satu Esa ini satu kok bertanya. Tidak bisa satu yang esa, karena di situ ada dua. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Bapa itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Bapa yang esa itu dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Pertanyaan saya, berdasarkan 1 Timotius 2 nomor 5, ada berapa yang esa di situ? Bapa Esa, Yesus sebagai Tuhan Esa, itu maksudnya. Ya, ada berapa yang esa di situ? Esa Tuhan, Yesus sebagai Tuhan Esa, Allah sebagai Bapa sebagai Allah Esa, itu ya. Nah, ada berapa yang esa di sana? 1. Kau bedakan. Ada berapa yang esa di situ? Bapa satu, oke? Nah, Bapa 1, Yesus 1, ada berapa? Yesus Tuhan, Yesus sebagai Tuhan satu, itu yang dimaksud. Yesus sebagai Tuhan 1, Ya. Bapa sebagai Tuhan 1, ada berapa semuanya? Kau bedakan bahwa kalau saya sebut Tuhan Yesus bukan berarti. Gurunda izin saya kecilin ya, Gurunda. Mohon maaf saya kecilin ya. Ini Sekarang pertanyaan saya berdasarkan dalil kitab saudara. Bapa itu 1, Yesus juga 1. Ada berapa kalau ditambahin? Ada berapa? Woi! Woi! Kontol. Ada berapa kalau ditambahin? Saudara, Bapa itu 1, Yesus juga 1. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Hei! Awas bang, putus nanti bang dia bang. 1 Bapa, Yesus 1, burung merpati 1. Ada berapa itu? Tuh. Woi! serangan jantung dia. Cuma tolol yang nggak bisa buat analogi. Tuhannya Yesus 1. Markus 12 nomor 29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, Tuhannya Yesus 1. Oke. Kena tombak. Tuhannya Yahudi 1. Oke. Yang saya tanya Tuhannya Kristen kok ikut-ikutan 1, tapi penjabarannya 3. Piye toh? Kristen beda dong, Yahudi beda dong. Iya kan? Beda. Siapa suruh dibesarin? Kena tombak deh dia. Kena tombak dia. Aduh, Masya Allah Bang Fai. Syukran Bang Fai. Alhamdulillah. Tapi Jangan digedein, biarin Bang Juma kecil aja. Nanti tamunya yang gedein Bang, biar tahu itu loh. Ada naik lagi? Oke, mantap. Ya, Mas Yan. Lih? Ini yang kasih koin ini bikin emosi orang sebelah lo. Iya betul. Pusing lagi dia nggak tidur lagi, orang-orang itu mikirin Bang Suma kayak mana caranya Bang Suma ini dijatuhkan. Pak Julita, selamat subuh Ya. Pak. Ya, apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Bapak emang bener? Tahu itu, kerasa dia. Bapak masih hidup? Ya, masih hidup lah. Bang Stilo, Syukurlah. Kapan rencana kira-kira mau meninggal Pak? Nanti kalau Allah yang cabut. Masya Allah, subhanallah. Berarti nggak ada keinginan kemudian untuk melampaui apa yang Tuhan inginkan Pak ya? Ya. Ya syukurlah. Bapak dari sekte mana Pak? Ya. Oh, sekte iya. Itu sekte baru ya? Iya. Iya. Ada kitab sucinya juga? Al-Quran. Nah itu pasti Al-Quran. Subhanallah. Masya Allah. Bapak Juwita ini memang cakep orangnya. Ita Bang, bukan Juwita gimana? Hah? Julita. Julita. Sorry, faktor mengantuk gitu loh. Masya Allah.
Abang mu'alaf juga, Bang? Iya. Ah, dari agama mana sebelumnya? Protestan. Oh, Protestan. Sudah lama mu'alaf? Iya, sudah ada 5 tahun. Ah, masih terhitung lama. Iya. Masya Allah. Mungkin mau kesaksian di sini, silakan. Abang mau kesaksian, Bang? Iya. Abang mau kesaksian, misalnya saya mu'alaf karena ini, saya tinggalkan agama yang lama karena ini. Mungkin silakan. Kami kasih waktu 6 jam, silakan, Bang. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya meninggalkan agama saya Protestan karena betul-betul saya tahu bahwa agama Islam itu, disitulah saya mendapatkan ketenangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Disitulah saya ditunjukkan jalan bahwa Allah itu memberikan saya hidayah begini. Saya dulunya kan seorang pemabuk, penjudi, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa tinggalkan semua itu. Iya. Jadi Masya Allah. Jadi ini saya gabung di sini. Cek PT-nya teman-teman. Sahabat Bang Suma. Iya. Untuk ingin memperdalam agama Islam. Masya Allah, keren sekali. Cuman kalau ke sini yang diperdalam itu ilmu debat, ilmu perbandingan agama, Bang. Iya, makanya saya masuk untuk mendengarkan gimana tentang ini Islam, karena kita kan baru berapa tahun ini kita betul-betul belum belum hafal semua begitu. Iya. Begitu. Iya. Sama-sama. Pak Julita, ini profil Pak Julita ya? Iya. Betul ya? Ini Ya. profilnya, fotonya? Profil ibu kita pakai. Oh, oke. Fotonya ibu. Oke, tapi di dalam VT Bapak, bukan VT ya, meneruskan VT, Ya. di situ kok kelihatan Kristen ya Pak? Tidak, saya memang Islam. Kan ini Bang Suma kan ini tinggal di Makassar. Mungkin Bang Suma tahu Enrekang Sulawesi. Ya, tahu. Ya, saya dari Enrekang. Oh, dari Enrekang, Gunung Nona. Iya, betul. Bukan, Buntut Tele. Aduh. Kan ada gunung namanya itu Pak di situ Buntut Tele. Iya kan orang bilang Kenapa langsung pergi? Disebutkan tombak. Kena tombak. Aduh. Saya sebutkan nama gunungnya nggak apa-apa Ji. Kenapa bisa ada orang yang rekang? Oh ini pasti hijrah dari Tator itu banyak Mak. Pasti itu. Iya. Ya, ini ada Slop Swallow. Selamat pagi, malam. Slop Swallow. Ya. Mau nge-report. Bang ada deh, kadang ada. Syukuran Bang Stilo. Ya, 991 manusia. 991. Nggak bagus namanya itu Aisyah teh naik kalkur teh ngomong atuh dasar si ontong.
Tapi kalau kayak gitu aman loh bang, kayak Bang Juma gitu, aman tuh bang pakai bahasa Sunda atau bahasa Bugis Makassar bang, aman itu. Aman, aman bener. Biasanya yang dia itu mau nge-report itu. Bang Stilus. Ini kalau tetangga sebelah ini sekali lagi ku bilang, mereka menggosip sampai subuh, dari jam 9 pagi sampai jam 4 subuh bahkan lewat. Poinnya cuma 12, 4, 3. Yang digosipin kayak gini modelnya, nangislah mereka, panas gitu. Sampai apa yang terjadi? Mereka malas kerja, mereka malas, kemudian tegur istri aja udah malas. Pak, kenapa nggak kerja? Malas. Yang nontonnya aja 12 orang. Masya Allah. Anehnya lagi Bang Juma istrinya rajin bikinin kopi. Lucu aja. Saya lucu mikirnya gitu. Kenapa setiap saya masuk itu yang selalu dipermasalahkan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Koin, give. Udah maaf kok pijit bang. Aku dari kemarin juga nyimak. Cuma lucu aja ada orang Sunda bang. Ya salam aja. Berkokus ya mah. Jangan sebenarnya kokok. Ampura tuh kang. Mohon yo. Ampura we kasadayana yo. Iya, saya sukses selalu. Masya Oke, tadi yang dari Sunda, salam olahraga, ayo. Dihandap wae berakokok sih mah. Martin. Jangan pakai itu bang, ujung. Selamat malam Martin. Si Martin, gimana kak Martin? Lancar? Lancar? Sangat lancar bang Handi. Kencing, lancar? Apa itu? Kencing lancar? Kencingnya lurus nggak mas? Belepetan, berdua. Oh, silakan Bang Martin, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Silakan. Ya. Besarin dia. Dia kan tamu terhormat. Wah, kalau kencing pasti lancar lah. Mantap. Silakan Bang Martin. Kalau masih pakai jaket pasti awer-aweran lu belegug. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Martin sebelum ini. Silakan Bang Martin. Gini lo Tin, kemarin lu janji sama gua, katanya lu mau belajar, sudah nggak mau menuhankan Yesus manusia. Gimana? Udah berubah belum? Berkokusnya mah ditanya. Bang Andi, maaf ini sinyal saya ada terganggu. Sebentar. Oh. Dulu lu udah janji, udah mau berhenti menuhankan manusia. Bukan manusia lagi yang dituhankan. Oh ya, itu yang termui Paulus itu loh. Nyangkanya manusia tapi bukan, buktinya diusir sama manusia. Iya. Gimana Din? Iya. Din, ini ada perkembangan kok Tuhan tumpuk 3 ini maksudnya gimana nih? Iya. Tahu itu sih itu tuh. Ya lihat aja pada saat di Sungai Yordan itu kan. Ini saya tertarik dengan judulnya ini. Bapak itu di atas kan bang? Iya, tapi apa tuduhan ke Paulus kan tidak benar. Tuduhan Bapak ke Paulus pastinya bang Suma. Bapak itu tidak pernah terlihat dan tidak bisa didengar. Bapak itu pastinya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, itu pastinya. Semua sepakat itu. Tapi kecuali menurut Yohanes dan Zio. Tapi menurut Paulus bapaknya sudah menjadi daging, menjadi manusia dia. Berarti sudah bisa dilihat. Iya. Firman, bukan Bapak. Bapak. Firman itu, Bapak itu siapapun. Bapak, saudara, bapak, ayah. Datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8 gitu loh. Jadi sang ayah datang tidak mempertahankan kemudian keayahannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia.
Jadilah ayah ini jadi manusia bang. Kayak mana ceritanya? Masya Allah bang. Menangis lagi. Menangis. Itu oneness. Bukan itu Bible saudara. Bible-nya yang menuliskan kayak gitu. Bukan oneness apapun itu, tak ada cerita. Bible yang menceritakan itu Bible. Coba Anda baca di dalam Efesus 2. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda baca di situ. Dewa datang mengosongkan dirinya, lalu dewa ini mengambil rupa manusia, jadilah dia Yesus. Jadi Yesus ini adalah dewa yang menjelma menjadi manusia, gitu bang. Bang Zuma, mohon izin, kalau saya ajak Bang Zuma untuk tinggalkan agama sejenak bisa tidak? Boleh, kita main logika dulu. Silakan. Oke, kita tidak perlu bahas agama di sini. Oh gitu ya. Ya udah silakan. Mari kita gila berdua. Yuk, silakan. Nah. Mau pula tuh dia. Itu tertawanya kan yang baru selesai bicara Bang Zuma, itu tertawanya untuk Bang Zuma atau untuk saya tuh? Untuk saya lah. Nah, silakan. Oke. Dia ketawa. Bapak itu ketawa buat siapa Pak? Pak Martin. Pak Martin barusan ketawa buat apa? Buat siapa? Buat host. Isinya ceritakan aing kayak. Gini, maksud saya ini. Oh, gimana Bung? Gimana? Maksud saya ini kan apa namanya? Selama ini sudah bertahun-tahun dengan diskusi yang firman jadi manusia kan begitu terus. Iya. Coba kali ini kita main logika lah, jangan pakai itu, jangan pakai dalil, jangan pakai ayat Alkitab dulu. Iya. Yesus ini sebenarnya siapa sih? Yesus itu makhluk. Pastinya. Dan semua Kristen mengakui itu bang. Nah, pastinya. Oke, sekarang Tuhan makhluk atau bukan? Tuhan itu apa? Sesuatu yang diyakini, belum pasti itu bang. Ya, itu makhluk atau bukan bang? Tergantung si yang meyakini. Enggak. Anda tadi mengatakan tanggalkan dalil. Kita pakai logika. Kenapa Anda bawa orang lain? Kan cuma kita berdua nih ceritanya nih. Gini, kita berpatokan. Lu dan gue. Oke. Jadi gini bang, kita berpatokan pada definisi di KBBI bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini. Artinya kembali kepada pribadi, tidak bisa dipaksakan di situ. Begini, jangan. Begini. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan, berarti kita berbicara tentang Sang Penguasa alam semesta ini kan, benar nggak? Tetapi itu berdasarkan keyakinan bang. Justru karena itulah kita dihadirkan di sini, karena kita sedang berbicara keyakinan tanpa dalil. Baik, oke. Oke, kalau dalil aja Anda tinggalkan, jangan pula Anda mengambil di KBBI. Sekarang maksimalkan mesin penggerak otak yang ada pada diri saudara untuk kemudian menyusun strategi Anda untuk menjabarkan tentang Tuhan terkait Yesus, terkait dengan pernyataan saya tadi. Kan gitu. Nah, bahwa dewa sudah berinkarnasi menjadi manusia. Coba, gimana tuh? Oke. Saya rasa kita semua ini sepakat bahwa Sang Pencipta alam semesta ini kan tidak bisa dilihat dan didengar bang. Pasti itu. Semua sepakat. Nah, sekarang kalau kita berpatokan bahwa Sang Pencipta ini tidak bisa dilihat dan didengar, bagaimana ceritanya yang tidak bisa dilihat dan didengar ini kemudian bisa kita kenal sekarang? Oke. Anda pernah melihat lemari? Pernah dong. Lemari yang bagus akan menghantarkan pemikiran kita kepada satu objek di belakang lemari, yaitu pembuatnya. Maka kita akan berpikir yang membuat lemari ini sudah pasti ada. Dan karena lemari ini ukirannya bagus, bentuknya bagus, ya, catnya bagus, maka cakupan berpikir kita ada pada poin bahwasanya yang membuat meja ini pasti pintar, cerdas, ahli. Setuju nggak di situ? Setuju nggak?
Hubungan lemari dengan meja ini apa? Coba ulang, saya belum tangkap analogi. Oke, ketika saudara melihat sebuah lemari, lemarinya cantik, cara membuatnya itu unik, maka yang muncul di benak kita, terlepas dari keyakinan keagamaan, adalah bahwa yang membuat meja ini pasti ahli. Betul atau tidak? Lemari dengan meja, yang membuat meja. Ketika Anda melihat meja itu cantik, meja itu bagus, pasti Anda akan berpikir bahwa yang membuat meja ini ahli, pintar, cerdas. Betul? Tidak, maksudnya kaitan meja dengan lemari tadi apa, Bang? Saya belum tangkap. Tadi katanya tinggalkan dalil agama. Sekarang ternyata yang terbuang bukan cuma dalil agamanya, akal Anda juga ikut terbuang, Bang. Tidak, maksudnya. Sekarang yang tersisa cuma mulut aja kurasa. Tidak. Sekarang saya kan bertanya sama saudara, Anda pernah melihat sebuah lemari tidak? Pernah. Ya. Ketika lemari itu bagus, pasti Anda berpikir yang membuat lemari ini pasti ahli di bidangnya. Betul? Betul. Anda berpikir bahwa ada yang membuat meja ini. Betul? Meskipun Anda tidak melihat pembuatnya. Anda yakin bahwa ada yang membuatnya? Betul? Sabar. Betul? Sabar. Atau meja, coba. Atau meja itu ada dengan sendirinya atau ada yang mengadakan? Sabar. Ini saya kesulitan memahami, Bang. Jujur saja. Kaitan dengan lemari dengan meja ini apa? Sabar. Saya tidak membawa meja loh, Cak Ayu. Saya nggak pernah menyentuh meja. Saya cuma mengatakan lemari loh. Ketika Anda melihat lemari tanpa melihat yang membuatnya, pemikiran Anda akan dihantarkan pada cakupan yang membuat lemari ini pasti ahli di bidang pembuatan lemari. Betul atau betul? Pastinya, tetapi nah, udah sampai situ aja dulu. Nah, alam semesta ini begitu indah, Bung. Danau, gunung, awan, semuanya indah. Suaranya hilang, Gurunda? Atau ini nge-lag? Atau suara Gurunda hilang ya? Coba teman-teman di-spill. Hilang. Oh, hilang suara Gurunda. Hanya berakal akan sampai kepada Tuhan dengan melihat alam semesta. Makanya ya hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Tuhan. Oke, Bang, itu kalau penjelasan itu dulu. Kalau dengan mengenal pencipta itu, dengan melihat alam semesta dan sebagainya itu penjelasan kepada kita yang sekarang sudah mengenal agama. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sebelum mengenal agama? Ini kita nggak usah bawa agama, saudara. Makanya saya bawa lemari tadi itu, dan Anda tanpa membawa agama, Anda mengiyakan bahwa ada yang membuat lemari ini. Pasti itu pasti. Nah, pasti alam semesta ini tanpa kemudian agama, akal kita akan sampai kepada keadaan ada yang membuat ini semua. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Syukran sahabat P. Ya, betul ya? Ya, itu kan sebatas di keyakinan kita, Bang. Bagaimana dengan orang ateis? Nah, itu sebatas di keyakinan, bukan akal itu. Keyakinan, kepercayaan, bukan akal pula. Gimana ceritanya? Keyakinan, Bang. Keyakinan. Akal yang menghantarkan kita kepada keyakinan. Enggak. Keyakinan itu tidak perlu akal. Mati meja. Tuhan di definisi di KBBI saja mengatakan bahwa keyakinan. Katanya tadi nggak bawa dalil. Kok bawa dalil KBBI? Iya, karena Tuhan itu kan kecuali sudah ada yang bisa melihat dia, baru kita main akal. Tapi karena belum ada yang melihat dia, berarti itu kita main di keyakinan saja. Ini kan kita berbicara mengenai Tuhan itu ada atau tidak ada, kan? Iya, itu berarti kita bermain di keyakinan, Bang. Tidak bisa akal itu. Akal, saudara. Sekarang kamu pegang HP. Kamu pegang HP sekarang ini.
dan kamu yakin dan kamu percaya dengan akalmu bahwa ada yang membuat HP ini tanpa kamu melihat yang membuatnya, betul? Iya, yang pastinya analoginya tidak pas dengan ketika suara Bang Suma yang saya dengar di sini, bukan Bang Suma yang membuat HP ini kan? Saya tidak berbicara mengenai suara. Anda tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Saya berbicara Bang. HP, saya tidak berbicara mengenai suara saya, Bung. Ya, gini, analoginya tidak pas. Analoginya tidak pas gini, Bang. Ketika Abang berbicara di sini yang saya dengar itu suara Bang Suma, bukan Bang Sumanya kan? Analogikan saya tidak berbicara mengenai suara, Tante Girang. Yang saya tanya ini, yang saya bahasakan ini HP. HP yang ada di tangan Anda pasti ada yang membuatnya meskipun Anda tak melihat yang membuatnya, betul? Betul sekali, setuju. Nah, begitulah Tuhan. Tanpa dia harus menjadi bayi, menjadi manusia, orang berakal udah sampai pada ketuhanan. Tuhan itu pasti ada, mutlak ada. Kenapa? Karena alam semesta ini ada. Gini. Kalau analogi HP ini kan jangan ditombak teman-teman, nanti nggak diskusi loh, jangan ditombak. Syukron Bang Pe. Gini. Kita kalau bermain logika tidak bisa analoginya begitu, Bang. Karena kalau menganalogikan pembuat HP ini kan kita tahu siapa pembuat dengan jelas kan. Pembuat TikTok. Anda tahu siapa yang membuat HP ini yang Anda pakai? Iya. Siapa? Satu menit ke depan saya ketik di Google pasti saya tahu orangnya. Ada berarti kan? Pasti adanya. Ada. Begitulah Tuhan. Alam semesta ini ada. Dengarkan saudara, segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Itu pasti itu semua orang beragama pasti meyakini itu. Berarti Tuhan itu ada tanpa kita harus melihat wujudnya. Ya, tanpa kita harus melihat hakikatnya. Baik. Tapi persoalannya begini, Bang. Persoalannya kita sama-sama meyakini bahwa pencipta alam semesta ini tidak bisa dilihat dan didengar. Kita semua sudah meyakini itu. Tapi terus bagaimana level kita sekarang? Sepakat kita. Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak bisa dilihat di bumi ini. Sekarang kita naik level. Oke. Siapa Yesus itu? Baik. Gini. Yesus ini dalam Alkitab itu bahwa dia ada sebelum semua alam ini ada, semua alam semesta ini ada. Maksud Anda ingin menjual Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Bukan, Anda ingin menabrak level pertama tadi? Sabar dulu Bang, sabar. Gini, Yesus berkata dia ada sebelum semuanya ada. Maksud Anda menyatakan itu apa? Gini, selama ini kan perdebatan soal kata firman ini Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Jadi kita sudah masuk ke dalam ranah dalil. Bagaimana ini? Kita kembali. Oke. Kenapa level 2-nya ini tanpa dalil? Oke, baik. Oke, siap. Gini. Silakan. Yang pertama tadi kita sepakat bahwa sang pencipta alam semesta ini dengan bermodalkan keyakinan bahwa kita percaya dia yang menciptakan semua ini kan. Oke, selesai. Sekarang bagaimana sesuatu yang kita yakini tidak bisa dilihat dan didengar kemudian bisa kita kenal, Bang? Bagaimana kita berbicara sesuatu yang tidak dilihat dan didengar ini bisa berinteraksi dengan semua ciptaannya. Sementara kita percaya juga bahwa ketika sang pencipta ini berkomunikasi langsung dengan penciptanya, pasti ketika pencipta ini berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, pasti yang diciptakan akan hancur, gitu. Jadi kemudian bagaimana? Bentar, Tintin, Chris, lu turun dulu terus naik lagi, lu kena report nanti, kena rukat lu. Turun dulu terus naik lagi ya, Tin, Chris, turun dulu terus naik lagi ya. Jangan ditombak dong teman-teman ya. Aduh, mohon bantuannya jangan ditombak ya. Turun dulu, Chris, ntar naik lagi. Oh iya. Atau enggak ada yang digedein aja ya Gurunda ya, biar aman ya. Ya lanjut dulu Gurunda. Iya. Tadi level pertama berbicara mengenai Tuhan.
menanggalkan dalil Islam, dalil agamanya Kristen. Sepakat kita di situ. Tuhan di dunia ini tidak bisa kita lihat. Nah, selesai perkara, naik level. Siapa Yesus? Dia mencoba menarasikan kemudian Yesus ada sebelum Abraham ada. Tujuannya apa? Lari lagi dia, Yohanes 1:1. Artinya dia terpenjara dengan konsep awal. Level awalnya tidak bisa kemudian menolongnya untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena dia sudah mengaminkan Tuhan itu tak terlihat, Tuhan itu tak terdengar. Bukti adanya Tuhan adanya alam semesta ini. Tiba-tiba satu benih atau satu butiran debu yang ada di atas alam semesta ini justru dijadikan sebagai penggambaran Tuhan yang tak nampak dan tak terlihat itu dan tak terdengar itu. Ini menggelikan, saudara-saudara. Apakah itu personalnya aja yang mengatakan itu? Enggak. Ini konsep. Seluruh Kristen akan terhantar, akan terbawa dalam konsep itu. Bahwa ketika ia mengatakan Tuhan tak terlihat, Tuhan tak terdengar, alam semesta bukti adanya Tuhan. Sebentar ketika perdebatan atau perdiskusian, kajian lintas agama itu kemudian kita lanjutkan pada level berikutnya, stasiun berikutnya, maka orang-orang ini akan kehilangan akal seketika. Kenapa? Terlanjur Kristen. Hubungannya, Kristen sudah didoktrin Yesus manusia Yesus, Yesus manusia Yesus, manusia Yesus ini adalah Tuhan. Bonyok enggak tuh? Hancur. Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena pada level kedua dia buta, tuli, bisu. Seibarat seekor binatang mendengarkan suara, tak mengerti apa makna suaranya. Bahkan suaranya sendiri pun cuma didengarkan dan tak mengerti apa yang keluar dari mulutnya. Itulah Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Lebih rendah dari hewan. Diberi akal, tapi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan pencipta langit dan bumi, akal seketika menjadi bubur basi. Tak berfungsi seketika. Terjebak dari angan-angan dan khurafat yang dibentuknya sendiri. Itulah kelebihan Islam dibandingkan agama di luar Islam. Ketika berbicara mengenai konsep pencipta, Tuhan dalam hal ini, Sang Khalik, Islam itu tidak pernah lepas daripada koridor akal. Makanya agama yang betul, iman yang benar adalah iman yang selaras antara kitab sucinya dengan akalnya. Hendak kemana perginya nanti saudara kita itu? Membawa Yesus. Hendak kemana perginya? Kira-kira mau dibawa kemana Yesus ini? Di level kedua atau stasiun kedua dalam pembincangan perdebatan lintas agama. Yesus mau dibawa kemana? Alam semesta, bukti adanya Tuhan. Yesus bagian dari alam semesta. Adanya Yesus, bukti adanya Tuhan. Tapi bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Bukan berarti alam semesta ini adalah Tuhan. Itu jelas saudara-saudara. Karena akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal inilah serpihan cahaya yang dengan akal manusia mampu memindahkan segenap kualitas-kualitas yang ada. Akal, sekali lagi saya katakan, adalah cahaya yang mencerahkan. Akal menjadi garis pembeda antara kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Saya kira begitu, silakan sahabat-sahabat lain. Ya, Bang Kaisar, coba iklan dulu Bang Kaisar biar kita monitor. Ya. Baik, jadi teman-teman Oten, kalau ingin menguji kecerdasan intelektual dan kompeten, belajar dulu ya teman-teman ya, belajar. Saya akan bernubuat pada malam hari ini ya. Iya. Dengarkan nubuat saya. Iya.
Kisah para debater pasal 0101. Ingat. Boleh direkam teman-teman ya. Direkam, dibuat video. Bahaya ini. Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertua lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguhnya sejak di rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Forum debat kajian lintas agama kian santang pemilik punya kuasa. Ranah komal syiar dakwah Islamiyah, jadikan kita pribadi yang bertakwa dalam agama. Gurunda Zuma melegenda dari Asia sampai Eropa. Handi Celebe si Raja Kata pemutar fakta. Bang Ardiansa Master of Data. Sugi Kristolog data penguji pembedah. Kaisar Nero sang legenda pewarta. Ustadz Alif ramah dan berwibawa. Wanita tangguh bermental baja, dialah Bunda Rahmah. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Jika kalian hanya menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak merangkak berak celana. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang kalian percaya buku novel, mengapa dan kenapa kalau ditanya data Bibel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kerang tawar dan lautan, bersatu kopaunya otak dengan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan. Tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Dan terakhir, segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan ban. Segala daun boleh kau konsumsi. Jadi keringetan. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum. Bisa Dalip masih ngakak terusin, jangan ketawa. Dan ini untuk terakhir kali, segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Sekian. Stay tune. Iya. Ya Bang Kris, sorry ya Bang Kris, tadi kena tombak ya Bang Kris ya, mohon maaf ya. Dilanjut lagi Bang Kris. Entar pertanyaannya pasal 0101 tadi ya. Terus yang kedua tadi ada kumis kayak pagar kecamatan, barusan gimana? Itu requestnya Bang Alif waktu kami sama di room semalam sama Bang Zuma. Dia minta ada kata-kata kumismu kayak pagar kecamatan katanya. Saya mau berkumis coy. Itu ke gua, itu kumis gua kayak pagar kecamatan Bang, berarti. lanjut. Ya oke, Bang Kris, silakan Bang Kris dilanjut. Mohon maaf tadi kepotong ya Bang Kris ya. Oke, siap. Bang Kaisar, saya berharap mudah-mudahan barusan itu sebagai sebuah candaan saja Bang ya, tidak serius Bang. Oh bukan canda itu, bukan. Oh bukan canda. Bukan. Kau tahu posisi saya siapa di sini? Saya adalah pewarta dari Bukit Golgota. Dan biar tahu kamu, tim saya sekarang di sana sedang menyelidiki kuburan orang-orang kudus. Boleh dicek. Mati ini juga harapan saya itu sebuah candaan saja, tapi kalau serius juga tidak masalah. Ya udah, kalau nggak masalah udah nggak usah dibahas lagi. Lanjut Bang Martin. Ya ini ada nenggolan sebelum ini ya, monitor nenggolan. Kalau nggak monitor nenggolan di bawah. Nenggolan. Ya mungkin nggak monitor. Bang Kris lanjut. Moderator. Oke baik. Gak beres ini tadi pagar kecamatan jaringanku pas lagi down lagi, aduh nggak dengar. Nah itu Kang Alif kayaknya ke saya ya Kang Alif ya, Ustaz. Ya moderator kerja moderator. Lanjut Bang Kris. Oke baik. Kita lanjut yang tadi Bang ya. Karena selama perdiskusian yang selama ini yang saya alami itu bahwa semua sepakat bahwa
sang sumber ini, sang pencipta alam semesta ini tidak bisa dilihat dan didengar. Dan ketika sang pencipta ini berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, pasti semua ciptaannya akan hancur. Itu kita berpatokan dasar pada dua kalimat itu. Pencipta ini tidak bisa berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, termasuk malaikat. Jadi sekarang sebelum malaikat ini menyampaikan perintah sang pencipta ini kepada Nabi Muhammad atau Nabi siapapun lah, bagaimana cara malaikat ini berinteraksi dengan penciptanya, yang mana malaikat ini juga pencipta, diciptakan. Bagaimana malaikat ini yang mana? Ya, ke poin Bang Kris, ke poin. Bagaimana yang diciptakan bisa berinteraksi dengan ciptaannya, penciptanya, penciptanya. Itu coba Bang Suma itu coba jelaskan dulu menurut versi Islam atau menurut pendapat Abang lah. Iya, oke, baik. Jadi kalau di Islam itu Allahus Samad. Kita udah tinggalkan yang tadi ya. Kita pindah ke tema yang baru atau keadaan yang baru ya. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, manusia saya bisa jelaskan. Karena itu adalah dimensi saya sebagai manusia. Malaikat tak mampu saya jelaskan. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Sama seperti hewan, seperti kemudian malaikat, iblis. Nah, ngerti saya, nggak paham. Nggak ada ilmu saya tentang itu. Yang saya tahu, Allahus Samad. Allah tempat tergantungnya segala sesuatu. Makhluk yang ada di atas muka bumi atau yang ada di atas langit atau di antara keduanya, itu semuanya bergantung kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau bagaimana cara berinteraksi? Kalau manusia interaksi dengan doa, dengan sujud beribadah, dengan memohon kepadanya, meminta perlindungan kepadanya, minta rezeki, itu cara berinteraksi dengan Tuhan yang tak terlihat itu. Makanya Tuhan ini harus memenuhi syarat sebagai Tuhan. Annallaha sami'un alim. Tuhan itu wajib hukumnya maha mendengar. Wajib hukumnya maha mengetahui. Wajib hukumnya maha melihat. Meskipun ciptaannya tak maha mendengar, ciptaannya tak maha melihat, yang mengetahui dan yang mengatur segala kebutuhan makhluknya, itu wajib kemudian pada dirinya ada sifat mutlak, yaitu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui dan seterusnya. Kalau itu tak ada padanya, maka dia gugur menjadi sang pencipta atau sang khalik yang kita sepakati di awal. Nah, jadi malaikat itu memiliki metode sendiri, cara hidup sendiri di dalam berinteraksi dengan sang Tuhan. Seibarat batu yang kita lihat nih, seperti benda yang tak berguna atau benda yang tak kemudian memberikan sesuatu respon apapun. Tapi sebenarnya batu itu punya interaksi khusus dengan pencipta. Nah, ini yang saudara ingin saya katakan kepada saudara. Jadi ketika berbicara mengenai malaikat, malaikat sendiri memiliki metode, dan yang hanya tahu itu, yang tahu banyak tentang itu adalah yang maha mengetahui, bukan kita. Kita hanya sampai kepada poin kitab yang kita anggap suci. Tuhan berfirman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat mendengarkan Tuhan berfirman. Contoh di dalam Al-Quran. Wa isqala rabbuka lil malaikati wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu salah satu contoh. Nah, jadi malaikat kemudian itu mendengarkan bagaimana Allah berfirman, bagaimana Tuhan berfirman kepadanya. Seperti itu, saudara. Iya, baik-baik. Iya. Kalau penjelasan abang ini, kalau menurut akal saya itu masih bermain di ranah iman, kepercayaan saja. Atau mungkin saya yang salah atau gimana? Atau menurut teman-teman lain kan, itu penjelasan itu berdasarkan iman itu, belum secara logikanya.
Nah, sayangnya yang perlu Anda pahami, iman di Islam itu pasti berkesesuaian dengan akal. Yang saya jelaskan tadi itu adalah akal dan iman. Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan akal. Yang saya uraikan tadi pada level pertama, Tuhan itu begini dan begitu, itu iman sekaligus akal. Akal tidak bisa dilepaskan